para pater, para frater, ibu bapak, saudara-saudari, para peserta doa ikon yang terkasih dalam Kristus. Bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita saat ini mengisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Sang Juru Selamat kita lahir untuk kita, dan orang tuanya Yusuf dan Maria adalah orang-orang pilihan Tuhan yang melahirkan Sang Juru Selamat bagi kita manusia. Mereka dipilih bukan karena kehebatan, bukan pula karena kepandaian yang mereka miliki, tetapi justru karena kesetiaan, keterbukaan hati, iman, dan juga kerendahan hati mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kelahiran Tuhan Yesus sungguh mengagumkan, mengesankan, sederhana, bahkan sangat sederhana. Hal ini tergambar melalui situasi dan suasana yang terjadi pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dan menyimak bahwa Yesus lahir ketika semua penduduk Betlehem, kampung yang kecil, sudah tertidur pulas. Ia dilahirkan bukan di tempat yang istimewa, melainkan di sebuah kandang hewan yang selalu dilihat sebagai tempat yang kotor dan berbau. Ia terbaring bukan di atas kasur yang empuk, tetapi justru dibaringkan di dalam palungan yang adalah tempat makanan ternak. Ia pun tidak memakai pakaian yang baru, layaknya seorang bayi yang baru lahir, melainkan dibungkus dengan kain lampin yang kasar dan sederhana. Sebagaimana kelahiran itu sebagai peristiwa sukacita, dan banyak orang mengambil bagian dalam sukacita tersebut, Yesus justru didatangi oleh para gembala, orang-orang kecil, namun mereka menjadi tamu yang terhormat pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Sungguh, Yesus lahir dalam situasi yang tidak biasa, penuh dengan berbagai keterbatasan, penuh dengan kesulitan dan kekurangan, menikmati apa adanya saja dengan penerangan adanya dalam suasana yang hening, sunyi, tenang, tapi penuh kedamaian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, coba kita membayangkan keadaan seorang bayi. Satu hal yang bisa kita amati mengenai bayi adalah secara fisik ia lemah, namun secara kemampuan ia kuat. Seorang bayi, ia adalah pribadi yang lemah, belum bisa berdiri, belum bisa berjalan, belum bisa makan sendiri, apalagi harus mencari makanannya sendiri. Seorang bayi belum bisa membela dirinya dari musuh dan sederetan kelemahan yang lain yang masih bisa kita sebutkan masing-masing. Ciri seperti ini mau tidak mau menuntut pihak lain untuk melindungi dan menuntun pertumbuhan serta perkembangan si bayi dari hari ke hari. Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini adalah orang tua. Dengan itu ia harus digendong, disuap, diajar berbicara, dilatih berjalan, dan berbagai latihan lain. Namun di pihak lain, seorang bayi juga kuat. Seorang bayi kuat bukan secara fisik, tetapi secara potensi dan kemampuan. Seorang bayi yang lemah secara fisik, namun kuat secara kemampuan, karena seorang bayi nantinya bisa menjadi orang-orang penting, bisa menjadi orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya, seperti bisa menjadi biarawan, biarawati, bisa menjadi seorang pemimpin dalam jabatan pemerintahan, dan berbagai profesi lain. Memang waktu dia tua,
dia pasti akan memilih hanya satu pekerjaan. Namun ketika ia masih bayi, kita belum tahu akan menjadi apa ia kelak. Karena itu kita hanya bisa menerka banyak kemungkinan. Dan dengan demikian, secara potensi atau kemampuan, seorang bayi sangat kuat. Ibu bapak, saudara-saudari, para peserta doa ikon yang terkasih dalam Kristus, Yesus sebagai seorang bayi mungil yang lahir juga lemah secara fisik. Ia harus berada dalam dekapan tangan Maria dan Yusuf. Ia pun harus dijaga oleh para gembala di Betlehem. Selanjutnya, Yesus akhirnya tumbuh besar dalam asuhan keluarga Nazaret. Yesus tidak lahir langsung bisa berjalan, makan sendiri, apalagi cari makanannya sendiri. Ia dibesarkan dalam keluarga Nazaret. Namun bayi Yesus yang lemah juga sekaligus kuat, karena orang tua Yesus sesungguhnya belum tahu akan menjadi apa ia kelak. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu ingat dan camkan baik-baik bahwa yang lemah tidak otomatis langsung menjadi kuat. Yang lemah harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia menjadi kuat. Kita perlu menjaga dan merawat yang lemah agar ia menjadi kuat. Kita perlu memberikan perhatian kepada yang lemah agar ia menjadi kuat. Dan kita perlu memberi makan kepada yang lemah agar ia pun menjadi kuat. Dengan demikian, kita memetik satu poin penting, bahwa yang lemah sesungguhnya mempunyai daya yang kuat jika ia betul dipelihara dan diperhatikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita petik dari bayi Yesus yang lemah, yang lahir di tengah kita, namun akhirnya menjadi orang dewasa yang kuat? Saya mencoba memberikan beberapa pikiran yang mungkin dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada banyak hal lemah yang perlu kita jaga dan kita rawat. Dan hal-hal lemah itu sesungguhnya mempunyai potensi dan kemampuan yang kuat guna mendukung hidup kita. Sebagai petani misalnya, kita selalu mulai dari yang lemah, dari rasa capek, rasa lelah mengolah tanah, mengolah sesuatu yang ada sebelum memetik hasil yang memuaskan. Hal yang kedua, kita butuh usaha untuk membuat yang lemah agar menjadi kuat. Keluarga kudus Nazaret telah menunjukkan arti dari sebuah kerja keras dalam membesarkan Yesus. Walaupun Yesus adalah anak Allah, yang mana Allah secara langsung memberikan pertumbuhan kepadanya, namun kita tidak bisa memandang sebelah mata pengorbanan besar yang telah ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf dalam membesarkan Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa bayi Yesus yang lemah, berkat kasih sayang Maria dan Yusuf, ia pun tumbuh menjadi seorang anak muda yang kuat, yang membawa pembaharuan bagi hidup kita manusia. Yesus yang awalnya adalah seorang bayi yang lemah, akhirnya menjadi seorang dewasa yang kuat, yang banyak berbuat untuk orang lain. Hal yang sama juga hendaknya berlaku untuk hidup kita. Butuh pengorbanan untuk dapat mengubah yang lemah agar menjadi kuat. Kita sering memelihara sikap malas, mau cari gampang, mau langsung dapat hasil tanpa ada pengorbanan dan perjuangan. Kita mau jadi langsung menjadi seperti orang kaya, menjadi orang hebat, tetapi kita lupa untuk melewati berbagai proses dalam kerja keras dan usaha yang benar-benar mendatangkan kebaikan. Para romo, para frater, ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kelahiran Yesus ini pertama-tama diberitahukan juga kepada mereka yang miskin, para gembala, bukan kepada keluarga-keluarga, orang-orang besar,
orang-orang terhormat dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang dipandang sebagai orang yang tak terhormat, diabaikan, kotor, dan tak tahu hukum. Melalui orang-orang sederhana ini, berita keselamatan itu tersebar ke seluruh bangsa Israel dan ke seluruh dunia. Inilah bukti bahwa Yesus senantiasa bersaudara dengan mereka yang miskin, akrab dengan mereka yang tersisih, membangun solidaritas dengan mereka yang kurang diperhatikan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita merayakan Natal, dan kisah Natal masih terus kita ceritakan. Karena itu marilah kita mengambil waktu hening untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita penting membangun hidup dalam semangat persaudaraan dengan melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita sekalian. Dengan demikian kita mengambil bagian di dalam membawa sukacita Natal Kristus bagi sesama yang kita jumpai dan kita layani dalam kehidupan kita masing-masing. Hendaknya Natal harus menjadi momentum bagi kita untuk mewujudkan kasih Tuhan bagi sesama. Selamat menyongsong dan merayakan Natal. Berkat Tuhan berlimpah bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.